Kita lanjutkan pada pemateri berikutnya yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Sugeng Fadilah Kiai Haji Muhammad Asrori Muzaki. Kepada beliaunya tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasriqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Sadatul kurama al-ulama'ul afadil, para kiai, para asatid, wabil khusus para habaib yang senantiasa kami taati, kami ta'zimi. Sarana pertemuan Majelis Buhus Islamiyah ini di tempat ini, semoga beliau senantiasa diberikan oleh Allah SWT kesehatan, keberkahan umur, senantiasa Allah juga memberikan beliau keluasan rezeki dan kesehatan pada keluarga beliau semuanya, dan juga pada para alim semuanya yang Al-Fakir tidak bisa sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim kepada Al-Mukarramun semuanya. Mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Ustadz Selamat tadi, itu ya ngelus dada, juga mau ketawa juga. Ngelus dada itu kok sampai segitunya kondisi negeri kita itu. Mau ketawa itu ya lucu memang kita. Lucu gitu apa yang dilakukan oleh penguasa ini, kok banyak yang ngikuti dan mengamini gitu, dan mendiamkan apa yang dilakukan. Ini kan jadi hal yang miris sekali. Kalau kita lihat berbicara tentang kepastian dan keadilan hukum gitu ya, itu kita berbicara terlebih dahulu perspektif apakah yang kita jadikan acuan kan gitu. Karena keadilan itu masih sifatnya umum kan gitu ya. Tinggal nanti tinjauannya dari segi apa tinjauan itu. Sudut pandang, makanya memandang sesuatu itu harus dari wijhatun nadhir khas, harus kita lakukan dengan sudut pandang yang khas. Sudut pandang yang khas itu apa? Yaitu wijhatun nadhri min jihatil aqidah atau min jihatil mabda'iyah. Sudut pandang khas itu adalah sudut pandang yang dilakukan dengan menggunakan landasan akidah atau ideologi. Sehingga dari situ nanti kita akan memahami, oh peraturan ini, hukum ini sebenarnya itu dalam rangka untuk mewujudkan keadilan yang sebenarnya, atau hanya untuk mewujudkan keadilan untuk pihak tertentu saja. Nah, ini. Kalau kita lihat seperti yang dipaparkan oleh Ustaz Selamat tadi, itu kita lihat, yang pertama kita lihat negeri ini adalah negeri yang bukan-bukan. Kenapa dikatakan bukan? Mengatakan pada hakikatnya negeri ini adalah negeri yang menerapkan sistem demokrasi liberal, yang mana Pancasila hanya dijadikan topeng belaka untuk menutupi kejahatan dan niat buruk para penguasanya dengan tameng Pancasila itu. Semuanya diancam. Nah, siapa yang tidak bersama ini, saya adalah Pancasila, saya ada NKRI, saya NKRI adalah harga mati, selainnya adalah bukan Pancasila. Ini yang sudut pandang kenapa ini kita lihat. Jadi kalau kita lihat pada faktanya, realitanya negeri ini adalah menerapkan yang namanya sistem demokrasi. Sistem demokrasi adalah sistem yang dipancarkan oleh sebuah ideologi yang namanya kapitalisme. Ideologi kapitalisme ini adalah ideologi yang berdasarkan akidah
almaniyah atau akidah sekulerisme, pemisahan agama dari kehidupan. Lalu kita lihat kemunculan sekulerisme, kemunculan demokrasi, kemunculan ideologi kapitalisme itu pada hakikatnya muncul dalam rangka untuk apa? Muncul dalam rangka untuk menjamin, yang pertama adalah kebebasan individu, yang kedua adalah untuk menjamin oligark. Kenapa ideologi kapitalis? Karena yang paling nampak aktivitas ideologi adalah perekonomian. Kalau yang paling nampak adalah perekonomian, maka yang paling dituankan itu adalah para pemilik modal. Sehingga kita lihat perubahan tadi, mulai dari Undang-Undang Ciptaker, kemudian KUHP yang lucu tadi, sudah ditetapkan lagi berlakunya 3 tahun mendatang, tidak bisa melakukan revisi judul. Itu semuanya kan dilakukan dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk menjamin apa yang menjadi manfaat, maslahat para pemilik modal itu terjaga. Yang kedua, menjamin agar penguasa itu tetap bisa eksis. Ini adalah ini. Maka dengan kejadian yang apa yang dipaparkan oleh tadi itu, sebenarnya Allah itu sudah memberikan teguran kepada kita. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu hukman liqaumi yuqinu. Allah sudah memberikan teguran. Apakah hukum orang jahiliyah, hukum yang tidak didasarkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kalian cari? Adakah hukum yang paling baik, bagi orang-orang yang beriman? Insyaallah para alim yang di sini adalah para alim warasatul anbiya yang menganggap hanya hukum Allah Subhanahu wa taala saja yang paling adil. Berbicara tentang keadilan gitu. Maka dari situ kemudian sudut pandang komunisme, sosialisme memandang tentang keadilan itu juga beda. Kalau kapitalisme tadi adil manakala kebutuhan individu, kebebasan individu terjamin dan apa yang menjadi kepentingan para pemilik modal itu terjamin, itu dikatakan adil. Dalam komunisme itu yang dikatakan adil apabila yang menjadi kepentingan negara itu terjamin. Itu namanya adil. Maka tidak ada yang namanya individu. Yang berlaku adalah negara. Apa kata negara? Yang lain tidak boleh membantah, yang boleh tidak boleh protes. Negara adalah segalanya. Apa dalam Islam? Beda. Al-Islam dari awal nilai yang ditanamkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah SAW mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Islam memandang semua manusia itu adalah sama. Tidak ada yang membedakan warna kulitnya, bahasanya, keturunan mana, tidak ada yang membedakan kecuali yaitu ketakwaan individu ini. Mulia tidaknya seseorang itu bukan karena keturunan, mulia tidak hanya orang itu bukan karena bahasanya, mulia tidak orang itu bukan karena kulitnya, tetapi karena takwanya. Ini Islam yang diajarkan pertama kali. Dan di samping itu juga Islam banyak melalui Al-Quran. Allah juga memerintahkan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran memerintahkan kita untuk berbuat adil. Setiap Jumat mungkin kita dengar para khatib berpesan, innallaha ya'murukum, sebelum mengakhiri khutbah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan. Ini senantiasa. Secara fakta, kebenaran sebuah teori yang harus kita bela itu kita harus sesuaikan antara teori yang mengatakan keadilan, kesamarataan, kesamaan, itu harus kita lihat faktanya, realitanya, baru kita katakan itu adalah benar. Fakta ini hanya sekedar teori keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Kemudian ya yang dipandang semua sama dalam pandangan hukum, ini hanya sekedar teori, berbeda dengan Islam. Islam tak kalah mengatakan itu sama-sama. Karena apa? Fakta sejarah membuktikan sejak zamannya baginda Rasulullah SAW sampai kemudian para khulafa ur-rasyidin dan juga diteruskan oleh para khulafa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai kemudian Bani Sumayyah, itu menganggap semua manusia di hadapan hukum itu adalah sama.
Kita sangat terkenal, sangat paham bagaimana keadilan Rasulullah SAW. Tak kala ada pembesar Khuzaimah, ya, suku Khuzaimah, pembesar suku Khuzaimah yang mencuri, kemudian meminta kepada salah satu sahabat untuk menghadap kepada Rasulullah untuk meminta keringanan. Kemudian lalu dijawab oleh Rasulullah dengan lau sarqat Fatimah laqata'tu yadah. Kalau seandainya Fatimah yang mencuri, pasti aku kepenggal tangan. Putrinya beliau sendiri. Beda dengan sekarang. Kalau putra pejabat melakukan korupsi atau melakukan tindakan kriminal, itu bagaimana dia berusaha untuk menutupi dan bagaimana proses keadilan itu bisa digagal. Ini zaman itu kan Rasulullah yang menyaksikan. Ternyata Rasulullah itu qudwah. Karena Rasul itu qudwah dan contoh, ini juga diikuti oleh para sahabat. Di zamannya Umar bin Khattab, sampai karena ada kemaksiatan yang dilakukan oleh putra Umar bin As, yaitu Abdurrahman bin As, karena telah melakukan kezaliman kepada salah satu penduduk kota, yang itu dipukul, dicambuk. Karena apa? Terjadi perlombaan, ya, antar perlombaan balap kuda, kalah, nggak terima, kemudian dipukul, kemudian melapor kepada Umar bin Khattab, sampai kemudian Umar bin Khattab mengirim surat kepada min Umar Abdullah Amirul Mukminin ila al-As ibnul As. Saya dikatakan ila al-As ibnul As, pada pembangkang anaknya Ibnul As. Dan akhirnya apa? Orang tuanya Umar bin As, karena risalah daripada Umar bin Khattab, langsung melakukan keadilan dengan menerapkan hukum, memberikan sanksi kepada putranya yaitu Abdurrahman bin As. Ini memandang Islam, membuktikan bahwa Islam itu tidak pandang siapa ini. Sampai ada suatu peristiwa pada zamannya Umar bin Khattab sendiri, yaitu pembesar suku Ghassan yang bernama Jabalah, yang saat itu tinggal di kota Syam, yang saat itu yaitu berlindung kepada Imperium Romawi. Masuk Islam, dia berharap dengan masuk Islamnya itu dia mendapatkan kemuliaan dan dispensasi, berbeda dengan yang lainnya. Setelah masuk Islam, ada peristiwa ke Madinah dan tinggal di Madinah, kemudian dia mengajukan diri untuk melakukan haji. Kemudian pada tawaf, dengan tidak sengaja kain ikhramnya itu diinjak salah satu suku Khuzaimah, salah satu suku yang ada di sana. Sampai kemudian marah yang namanya Jabalah, kemudian memukul hidungnya sampai patah. Kemudian dipanggillah Jabalah itu, ditanya, dibenarkan, malah apa benar kamu memperlakukan saudaramu seiman itu seperti itu? Benar. Sampai kemudian, kalaulah bukan kehormatan Ka'bah, bukan hanya aku patahkan hidung, tapi aku matikan dia. Sampai seperti itu. Karena seperti itu, Umar memberikan tawaran kepadanya. Sekarang karena kamu sudah mengakui apa yang kamu lakukan, sekarang kami berikan tawaran. Kamu meminta maaf kepada saudaramu yang kamu zalimi, atau kami akan memperlakukan kisos kepadamu. Apa yang dikatakan? Karena merasa di pembesar kaum, tidak ada dispensasi. Saya adalah pembesar kaum. Saya berharap masuk Islam ini akan lebih besar lagi. Kenapa kok saya lebih hina sebelum saya masuk Islam, katanya gitu. Bersikuku, kalau begitu saya keluar daripada Islam saja. Kalau kamu keluar daripada Islam, maka kamu murtad, maka kamu akan saya bunuh. Repot kan? Sampai singkat cerita, kemudian apa? Jabalah ini dia minta diundur waktu untuk memberikan putus. Akhirnya apa? Diam-diam lari ke Roma, ke Imperium, lari. Kemudian dia menyesali. Karena apa? Dia tidak bisa membelokkan Umar dengan posisinya untuk menuju kepada dia, mendukung kepada dia. Dari situlah kemudian menyadari bahwasanya apa dilakukan Umar adalah benar, karena Umar menetapkan hukum bukan buatannya dia. Umar hanya menjalankan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita lihat, kalaulah kita mengharapkan keadilan yang sebenarnya, itu tidak akan kita dapat di dalam sistem
yang didasarkan kapitalisme atau di dalam sistem yang didasarkan ateis komunisme. Maka yang benar-benar bisa menjamin keadilan yang sebenarnya adalah hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bukan dari Plato. Kebenaran yang sebenarnya bukan dari Plato, bukan dari John Locke, bukan dari John Rousseau, atau bukan dari siapa saja itu namanya dia. Tapi kebenaran yang sebenarnya hanya satu, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Namun keadilan dan kebenaran ini hanya sekedar nama, hanya sekedar teori, hanya sekedar konsep, hanya sekedar pemikiran kalau tidak diemban oleh sebuah sistem ketatanegaraan. Kalau tidak ada diemban oleh sebuah negara, maka itu akan jadi harapan dan hayalan belaka. Agar ini tidak menjadi hayalan dan harapan belaka, maka di sini membutuhkan sarana adanya sebuah negara. Apa pertanyaannya? Secara logika, secara akli ya. Sebelum kita berbicara secara empiris atau secara dalil, pertanyaannya, adakah negara yang menjamin diterapkannya syariat seluruhnya tanpa dipilih dan tanpa dipilah selain syariat Islam, selain aturan Islam, selain sistem Islam? Pertanyaannya, akankah demokrasi itu bisa menjamin diberlakukan seluruh syariat Islam? Akankah komunisme akan menjamin diterapkan syariat Islam? Nah, maka sarana yang bisa mewujudkan itu hanya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu apa? Yaitu daulah Islam. Kemudian diganti oleh para sahabat dengan sebutan nama, yaitu daulah khilafah. Pertanyaannya, kalau ada kelompok tertentu atau ulama tertentu, al-amplopiyun, yang mengatakan benar, yang penting negara itu bukan, khilafah itu bukan tujuan. Tujuannya mewujudkan keadilan dan kebenaran pertama. Pertanyaannya sekarang gini, memang kita semuanya sepakat bahwasanya negara itu bukan tujuan. Ad-daulatu laisal maqasid awil ghayah. Itu benar. Ad-daulatu hiyal wasilah. Itu hanya sarana. Pertanyaannya, kalau mereka mengatakan di dalam Islam tidak ada diharuskan, diwajibkan dengan harus sebutan khilafah. Yang penting esensinya menerapkan syariat. Yang penting esensinya menerapkan keadilan. Pertanyaannya sekarang, apakah benar kapitalis itu bisa mewujudkan keadilan secara benar, secara real? Apakah benar komunisme itu bisa mewujudkan keadilan secara real? Tidak ada. Semuanya itu hanya omong kosong. Semuanya itu hanya janji-janji palsu. Kalau dia mengatakan keadilan, pasti yang terjadi adalah kezaliman. Kalau seandainya kemudian Rasulullah, kenapa kalau tidak mempermasalahkan negara dengan Islam, kenapa Rasulullah dulu kok repot-repot membikinkan negara Islam di Madinah? Tentu karena Rasulullah memahami, tidak mungkin syariat Islam itu diterapkan melalui kesepakatan dengan Darun Nadwa. Makanya Rasulullah menolak dan tidak mengikuti Darun Nadwa. Tetapi Rasulullah kemudian menerima tawarannya Sa'ad bin Mu'adz. Tak kalah Sa'ad bin Mu'adz ingin memberikan nusrah kepada beliau, mengangkat beliau, memberikan kekuasaan kepada beliau, maka berdiri negara Madinah itu. Yaitu apa? Kenapa Rasulullah mau? Karena Rasulullah dengan itu mendapatkan jaminan untuk menerapkan keadilan dan bisa mewujudkan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Kalau secara fakta, secara logika nggak nyampe gitu loh. Nggak mungkin terwujudnya. Kenapa? Kok masih tadi sangat bagus tadi Nasir. Eman temen gitu. Ono wong alim kok gak dukung syariat. Kok nolak syariat khilaf? Kok nolak syariat kafah? La mu'sifun alimun rafidu syariatil kafah. La mu'sifun alimun rafidu syariatil kafah. Abu Bakr alimun utabbiqu syariatil kafah. La mu'sifun alim, eman teman. Ada orang alim kok da'imud demokratiyah gitu. Mendukung demokrasi. Lawang Sidna Umar bin Khattab itu malah
Rafidun demokrati. Nah ini yang kita heran gitu. Kok banyak gitu. Mereka tidak pernah bertanya mana dalil yang bisa membolehkan Islam menerapkan demokrasi, tidak pernah tanya. Tetapi kenapa mereka itu kok mempermasalahkan orang yang memperjuangkan khilafah? Dulu Hanzalah saja itu sampai mengeluarkan sebuah syair. Karena apa? Banyak orang yang memperbincangkan tentang bagaimana khilafah ini segera sirna. Segera yakhudun nas. Ajabtu yakhudun nas. Bentar, saya lihat contekan sudah. Lupa saya. Ya, sudah ketemu contekannya. Ajabtu lima yakhudun nas fi yarumunal khilafata an tazula. Ini waktu khilafah sudah ada. Sampai berkomentar begini, saya tuh heran. Kok banyak orang itu ngomong menginginkan khilafah ini sirna, hilang, tidak diterangkan. Walau zalat la zalal khairu anhum. Padahal kalau seandainya khilafah itu hilang, maka hilanglah kebaikan. Walaku ba'daha dalilah. Dan mereka akan menjumpai setelahnya itu adalah kehinaan serta kehinaan. Wa kanu kal yahudi au kan nasara. Mereka itu akhirnya seperti orang Yahudi dan Nasrani. Sawaun kulluhum dhallu sabila. Sama-sama mereka itu sama-sama tersesat jalannya. Saat ini maka kebalikannya. Kalau dulu khilafah ada, mereka berharap khilafah hilang dan dikhawatirkan. Saat ini kita juga mengherankan, kok ada sudah hina, dihinakan, dikriminalisasikan, kok nggak merasa terhina gitu. Kok masih dan ada ingin yang mengembalikan Islam dengan diterima saja, kok malah menghadangnya, memusuhinya gitu. Memang orang ini tidak menginginkan untuk kebaikan Islam, Allah dan Rasulnya gitu. Para alim, barakallahu azzakum. Artinya apa? Maka keadilan Islam hanya akan menjadi kajian di kitab-kitab fikih. Tidak akan terwujud realisasi kalau tidak ada yang namanya negara. Tujuan akhir kita memang bukan negara memang sarana. Karena tujuan akhir adalah bagaimana kita mendapatkan ridha Allah dengan syariat Islam diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan secara kafah. Maka ada kaidah usul yang mengatakan al-wasilatu ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau suatu kewajiban tidak bisa terpenuhi kecuali dengannya, maka itu menjadi wajib. Kalau syariat Islam tidak bisa diterapkan dan bisa diwujudkan Islam dengan rahmatan lil alamin dengan sistem khilafah, maka eksistensi keberadaan khilafah sebagai sarana itu menjadi kewajiban dari fardu kifayah menjadi ain yang ada di pundak kaum muslimin sampai khilafah itu tegak. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira atas tausiahnya serta materi yang telah disampaikan. Hal yang juga kita garis bawah, beliau sampaikan di awal tentang sudut pandang yang khas yang harus kita miliki adalah dengan sudut pandang landasan akidah. Dan ini adalah hal yang paling berharga yang kita miliki. Artinya apa? Identitas kita harus jelas. Sekali lagi, kalau mereka melarang untuk banding-bandingkan, kita justru itu yang kita lakukan. Kita harus banding-bandingkan. Artinya apa? Identitas diri kita ini harus jelas. Kalau kemudian kepala kita yang dibungkus oleh kopiah oleh imamah yang karakternya adalah karakter Islam, maka isi kepalanya pun juga adalah Islam, isi hatinya juga adalah Islam, dan lisan yang mengucapkannya juga adalah Islam. Sehingga jelas kalau dia telah memproklamirkan diri sebagai orang Islam, orang yang beriman, maka yang dia sampaikan adalah wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Ini adalah identitas yang jelas. Barang siapa
Dan barang siapa yang atau siapa yang paling baik perkataannya, paling baik lisannya daripada orang yang senantiasa menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru untuk diterapkannya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amila solihan, dia menjalankan amal soleh. Khilafah itu adalah bagian dari syariat Islam, maka memperjuangkannya adalah amal soleh. Demokrasi itu bukan dari Islam, maka ketika memperjuangkannya bukan kategori adalah amal soleh. Maka kita tinggal memilih, apakah kita memilih demokrasi ataukah kita memilih khilafah yang jelas-jelas merupakan warisan daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan dia mengatakan waqala innani minal muslimin, dan aku ini adalah orang muslim. Maka orang muslim wajar yang disampaikan sebagaimana yang diyakini, sebagaimana yang ada pada akidah dia, yaitu menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Maka disinilah para alim, para ulama rahimakumullah, apabila akidah ini sudah terpatri pada diri kita semua, pada diri ulama, pada diri umat, maka akidah ini tidak bisa diintervensi, tidak bisa dipaksa oleh oligarki, karena ini adalah kaitannya dengan keyakinan. Tidak bisa dipaksa oleh kekuasaan, dan juga tidak dipaksa oleh opini. Orang yang mengaku dirinya sebagai muslim yang beriman, dia tidak akan pernah berubah bahwasanya dia hanyalah rela tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan serta memperjuangkan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami mohon kepada Al-Mukarram Syaifatillah Bapak Nur Rahmat Sarjana Hukum selaku LBH Pelita Umat untuk duduk di depan ya, sebelum kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Baik, pada sesi kali ini nanti ada dua termin. Yang pertama adalah masukan, tambahan, nasihat. Ini bukan pertanyaan, jadi tidak ada pertanyaan di sini. Sebab panjenengan itu adalah tempatnya pertanyaan, bukan bertanya, tetapi memberikan arahan kepada umat ini untuk perubahan yang baik. Kepada para hadirin yang ada di depan, kami persilakan dua orang yang pertama. Jadi bisa dari kanan, bisa dari kiri. Artinya dua orang pertama yang monggo. Waalaikumsalam. Beliau yang selama ini dengan tim LBHBU Jatim senantiasa mendampingi para ulama ya, terkait dengan hal-hal yang terkait dengan hukum ya. Ya, baik. Satu yang sudah mengangkat tangan, yang pakai kopiah kuning, tambah satu lagi, monggo yang dari depan, tambah satu lagi, monggo. Baik, berarti diberikan kesempatan kepada yang di depan. Mohon disampaikan nama, asal, dan pesan yang ingin disampaikan. Casting, ringkes, penting. Ya. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Umar Syahid dari Majelis Taklim Al-Marhamah Surabaya, Kenjeran. Dalam kesempatan yang mulia ini di awal tahun, mengawali dengan sesuatu yang baik, yang luar biasa, dengan harapan dalam sepanjang tahun dan tahun-tahun ke depan akan lebih baik bagi Indonesia dan seluruh dunia, yaitu negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Takbir. Al-Fakir teringat satu makalah ulama, umurun huyud iku supahau minha wajabaki min awaki biha al-labib. Banyak orang yang bodoh dan hina menertawakannya, dan banyak orang yang cerdas, pintar menangisinya. Apa itu para jemaah, para alim ulama? Yaitu ketiadaan khilafah. Takbir. Maka dalam kesempatan ini perlu kemudian terus digugah, diedukasi seluruh umat, karena tidak adanya sistem yang memimpin seluruh dunia ini 1,3 miliar kaum muslimin,
maka kemudian kaum muslimin terpecah menjadi 53 lebih negeri di dalam sekat-sekat nasionalisme. Lihatlah bagaimana Palestina masih bermasalah, Rohingya masih bermasalah, Uighur masih bermasalah, India masih bermasalah, dan di negeri kita pun juga bermasalah. Hanya satu solusinya, tegakkan syariah dalam bingkai khilafah. Takbir. Demikian ihdinas siratal mustaqim, lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada kesempatan satu kali lagi dari Mustami sebelum Al-Fakir serahkan kepada para kiai, para masai yang ada di depan. Monggo, oke. Monggo, oke. Disampaikan nama dan asalnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Fahri dari Sumeneb, insyaallah Madura paling ujung timur. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita banyak mendapatkan pencerahan, dan mungkin saya mengajak secara pribadi dan bersama-sama kita telah sering melafadzkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka di dalam kalimat tauhid ini ada makna nafi wa itsbat, nolak dan menetapkan. La ilaha, tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah, tidak ada agama yang benar, tidak ada aturan yang benar, tidak ada yang harus kita mintai pertolongan. Baru ditetapkan itsbat illallah, kecuali hanya kepada Allah, kecuali hanya kepada Islam, kecuali yang benar hanyalah syariat Islam. Ini adalah makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Oleh karena itu di saat kita kaji kepada fakta saat ini, yaitu di saat diterapkan sistem yang tidak Islam yang tadi disebutkan oleh para pembicara yang bernama demokrasi, harusnya kita juga harus ada dalam pemahaman kita nafi, nolak. Harus ada kesungguhan bahwa demokrasi ini kufur. Kita harus nolak. Barulah kita yakin secara yakin, seyakin-yakinnya, secara mendalam hanya Islamlah, syariat Islamlah, khilafahlah yang benar. Kalau tidak, maka akan terjadi kesyirikan. Artinya demokrasi kita juga akui, benarkan, kita dukung, kita iakan. Islam juga kita rindukan. Berarti ini ada kesyirikan dalam diri kita. Seharusnya makna la ilaha illallah tadi nafi wa itsbat. Maka selaras dengan firman Allah, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah." Barang siapa yang mengingkari taghut barulah wa yu'min billah. Jadi tidak bisa mengiyakan taghut, menerima taghut dan beriman kepada Allah. Harus nafi wa itsbat. Oleh karena itu mungkin kalau kita bahasakan secara kasar gitu, seharusnya para alim ulama bersama-sama menyebarkan kebencian dan menanamkan kecintaan. Apakah? Menebarkan kebencian kepada demokrasi dan menanamkan kecintaan hanya kepada Islam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran, menguatkan dari apa yang telah disampaikan oleh para ulama, para masai ada di depan. Tibalah saatnya untuk memberikan kesempatan kepada yang di depan yang sudah terkonfirmasi. Nanti Kiai Al-Mukarram, Kiai Haji Misbah Habimi, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Al-Habib Abu Bakar Bakil, dan nanti akan dilanjutkan dengan pembacaan sikap oleh Kiai Sepuh Al-Mukarram Serbatila Kiai Zainullah Muslim. Baik, pada Kiai Misbah, ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya meyakini kalau peserta pengajian di sini semua sudah sepakat dengan apa yang dikatakan oleh sekian banyak pembicara. Karena itu kalau kita sifatnya masih ngandani atau memberitahu atau mengingatkan, mungkin kepada saudara-saudara kita yang di sana itu, saya yakin khusnul dan sekali-kali sudah sepakat dengan la ilaha illallah, sepakat tidak ada ilah kecuali Allah, yang lain sekutu atau syirik atau musyrik. Kita itu kan sebetulnya negara hukum dan negara bertuhan dan negara hukum. Sayang mayoritas bangsa di dunia ini termasuk Indonesia memang tidak kenal Tuhan itu apa, mengapa, bagaimana. Sehingga walaupun sering la ilaha illallah dibaca la ilaha illallah, tapi karena tidak diimbangi dengan pemikiran, akhirnya sebuah telatoro silat lidah dan kayak gini olahraga. Bahwa artinya tidak ada ilah kecuali Allah semata itu. Dan kami pun ikrar hanya satu pedomannya, itu mestinya dipahami, dicakkan itu dibuktikan ya. Dan ini memang yang punya hanya Islam. Karena itu kalau sifatnya kita menjadi perang, yang jelas perang dengan orang non-Islam sebetulnya. Dalam arti la ilaha illallah versus ada ilah selain Allah. Tapi sayangnya banyak sekali orang yang sudah la ilaha illallah ada pahamnya di sana. Jadi akhirnya kita kalau bertentangan dengan yang non-Islam, akhirnya di sana ada buzzer yang ikut menjenggong saya. Lah ini jadi repot ya. Jadi dakwah kita memang sekarang akhirnya bertentangan, melawan dengan orang sendiri yang pahamnya masih sana, masih tidak la ilaha. Kalau bibirnya sudah la ilaha mereka, tapi pembuktian bahwa tidak ada ilah, tidak ada pedoman, la ilaha wala hukma wala syari'ata wala apa-apa illallah semata, itu yang kita terangkan kepada umat-umat yang belum tahu. Kalau ini insya Allah sudah tahu semuanya. Sebenarnya Al-Quran kan sudah memperingatkan, sudah melihat sekian banyak masalah kehidupan. Hanya kalau saya boleh mengatakan sayang mayoritas orang Islam tidak paham dengan Quran atau dengan firman Allah atau firman Tuhan yang Maha Esa. Kita bangsa saya Tuhan yang baik sekali, bangsa bertuhan kok. Cuma kalau bisa disayangkan bangsa bertuhan dan bangsa hukum, tapi hukum tauhid. Nah ini juga masalah. Tapi siapa berani kayak gitu kalau jadi ditangkap, dilaporkan oleh ini masalahnya. Jadi tadi kawan Kadisa sudah mengatakan tauhid, betul sekali itu. Yu'min billah, yakfur bitauhid billah. Memang begitu oleh Islam. Cuma siapa yang berani ngomong harus hati-hati. Nanti Anda ditangkap oleh tetangga sendiri itu. Itu. Hati-hati Bapak ya, kalau sampai ditangkap. Masalah begitu, yang ngomong tidak cocok dan mereka dilaporkan ke pihak yang berwajib, itu udah masalah. Jadi saya juga di rumah kecil-kecil ngomong itu kok dengan tetangga saya. Jadi Bapak Ibu, Bapak hati-hati, nek ngomong orang cocok menurut sana, pasti diinting-inting, pasti rumahnya dikasih tanda tanya, seperti rumah saya itu. Kalau suatu saat tahlilan bareng dalam kematian ada basarnya, dipelera, berkali-kali saya dipelera. Ini apa nih kan? Kamu kan Islam iya, loh kok Islam kok berseberangan dengan saya ngomong kan gitu. Saya masih merasa menang, saya sebagai orang Islam itu ngomong apapun masuk kola Rasulullah. Bukan kola yang lain, kola Nusantara, kola Pak Presiden, kola DPR, kola apa itu. Orang Islam saya merasa menang karena ngomongnya masih bisa qala Allah wa qala Rasul dalam hal kafah. Wala tatabi'u syaitan, jangan ikut Islamnya setan. Yang kayak apa? Yang tidak kafah, selesai. Itu kan yang tu'minu bil kitab waktu bimbang tindak. Ini yang sekuler, itu yang ateis karuan, yang sekuler loh. Karena kajian selain ini tidak ada orang ngomong sekulerisme. Sekulerisme ada di kajian orang-orang ini. Tetangga saya kajian ini tidak ada nama sekularisme. Makanan apa itu? Makanya halako. Nanti baru sekularisme itu makanan apa? Apa sekularisme sejalan dengan keturunan Maha Esa Pancasila? Demi Allah tidak. Tapi siapa yang ngomong? Laporkan polisi. Itu kira-kira saja. Sekian hanya tambahan saja. Aku qouli hadza wastaghfirullaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sebelum yang terakhir,
Ini ada beberapa informasi dari Bapak Rahmat ya, dari LBH PU untuk memberikan beberapa ulasan singkat ya. Monggo, tafadhol Mas Kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, para habaib, para masyayikh, para ulama, para ustadz, Sahibul Bait, Kiai Haji Toha Khalili yang insyaallah dirahmati Allah, Sahibul Hajat, dan termasuk para ulama yang insyaallah hadir di hari ini. Saya minta mungkin potong ya saya untuk di terakhir berkaitan dengan rancangan kitab undang-undang hukum pidana. Kalau kita membahasakan bahwa berkaitan tentang hukum adalah menjadi sebuah sesuatu yang sangatlah penting dalam sebuah negara, dan semestinya negara kita kemudian dalam hal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1 pasal 1 ayat 3 menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Tapi yang sangat kita sayangkan bahwa produk-produk hukum yang ada pada hari ini adalah produk hukum yang dimana sudah ada upaya peralihan. Negara yang kemudian berdasarkan hukum di sini beralih pada maksad. Reksstat menjadi maksad, yaitu hukum menjadi pengendali, tapi ternyata hukum untuk pengendali kekuasaan, untuk mempertahankan kekuasaan yang istilahnya siapa-siapa yang kemudian bertentangan dengan penguasa, maka ini bisa jadi diindikasikan sebuah tindakan pidana. Maka dalam hal ini ada upaya dalam hal pemerintah membuat kitab undang-undang hukum pidana, walaupun rancangan ya. Ini kemarin diketok palu, cuma tinggal menunggu waktunya kapan dirumuskan. Kebetulan saya ambil S2 saya di UBAR, Universitas Bayangkara. Di dalam hukum, apalagi kita berbicara filsafat hukum dan sosiologi hukum, termasuk politik hukum, tidak menafikan bahwa hukum itu bisa untuk kepentingan para penguasa. Tetapi hukum yang mestinya adalah untuk kepentingan masyarakat. Makanya hukum itu dalam hal kemudian filsafat hukum, apakah hukum itu adalah untuk hukum sendiri yang berbicara aturan untuk mengatur masyarakatnya, ataukah hukum untuk masyarakat untuk menyelesaikan bagaimana masyarakat itu mendapatkan keadilan, mendapatkan kesejahteraan. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah bagaimana koreksi kita terhadap KUHP yang baru, termasuk yang disampaikan tadi oleh pemateri awal Ustaz Slamet, Ustaz Salam, disampaikan berkaitan dengan KUHP pasal 188 ya, para yai Pak saya. Dan kemudian selain 188 berkaitan tentang masalah berkaitan dengan ideologi yang bertentangan dengan Leninisme, Marxisme dan sebagainya, dan termasuk Pancasila, maka setidaknya mendapatkan hukuman paling lama 4 tahun kan, sama disebutkan. Termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini kan ibaratnya pasal karet. Makanya kita mengharapkan bagaimana dukungan para ulama. Maka kami dari LBH Pelita Umat meminta para yai, para masayikh, para habaib untuk mendukung agar umat Islam ini menerapkan aturannya yang aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam aturan proses hukum, Pak, para yai, ada proses yang sebenarnya bisa menjadi suatu proses legal ketika orang-orang yang menyepakati aturan itulah memiliki kekuasaan. Dalam hal kekuasaan ini termasuk kenapa jadi perubahan amandemen dan sebagainya, itu menjadi legal. Maka ketika umat kemudian mengharapkan agar diterapkan aturan Islam, maka menjadi formal pula akan diterapkan dalam sebuah negara. Takbir, Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemuliaan dengan segera kita selalu senantiasa mengoreksi bagaimana hukum-hukum, ada aturan yang ditegakkan oleh penguasa, dan kita berharap bahwa
aturan yang terbaik adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari saya sebagai tambahan dari LB Bertomat seperti itu, dan insya Allah kami akan senantiasa komitmen mendukung para ulama, para yai, para habaib untuk senantiasa menyuarakan sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan agar Islam ini diterapkan di permukaan bumi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Shaqul Fadilah Habib Abdul Qadir Baqil. Pada beliaunya tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa tafaddala alaina bir rasulihi wa habibih sayyidina Muhammadin afdalu khalqi wa khuluqih wa hudati ila sabilih. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amin ya rabbal Fadilatul Mukhtaramin, para alim, para ulama, para asatid yang saya muliakan, wabil khusus sahibil bait, guru kita semua, Kiai Haji Taha Khalili, mata'anallah bituli hayati wa bisihat wal afiyah tulil umur bi ta'atillah wa ta'atir rasulillah ma'al lutfi wa afiyah wa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Habib Fahir Al-Jufri yang saya hormati, seluruh para asatid yang tidak bisa saya sebut satu persatu, semua ini para kiai, para ustadz, saya tidak mengurangi takzim saya kepada ma'asyiral hadirin sekalian. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mulai tadi saya mendengarkan seolah-olah yang disalahkan ini hanya sistemnya saja, padahal ini sudah produk hukumnya marat-marit ya, tidak berdasarkan apa yang kita mau, berdasarkan Islam. Integritas penegak hukumnya ruwet juga, hancur lebur, wis hancur. Oleh karena itu jangan terfokus kepada sistem, tapi kita juga harus bergerak, sebab umat ini sungguh masih banyak yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya'ti 'ala nasi zaman la yabqa minal Islam illa ismuh wala minad din illa rasmuh wala minal Qur'an illa darsuh. Rasulullah mengatakan akan datang nanti satu zaman yang mana Islam ini hanya rasmu, KTP sudah ini agama Islam, tidak untuk menegakkan syariat Islam. Wedi, iya, katanya kiai pokok ono duit, berarti imanuhum fi amplopihim. Balik mana ya? Bagaimana Quran hanya dibuat tilawah aja perlombaan, nggak ada kajian yang menyentuh hati mereka. Iya, tidak ada yang menyentuh hati mereka. Satu zamia ini zamannya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau sudah seperti ini,
Siapa yang disalahkan? Sistemnya ruwet, manusianya ruwet. Dua-dua ruwet. Produksinya ruwet, yang menegakkan ruwet. Umpama kita punya produk bagus yang dari Rasulullah SAW, kalau manusianya ruwet ya ruwet. Tak bisa. Sebetulnya gampang kok. Kita punya mutu. Kita punya mutu, yaitu tidak bisa diudik-udik, itu Quran. Allah mengatakan, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberi hak prerogatif. Apa yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerjakan, ambil semua. Syariat Islam ini ambil, sistem khilafah ini ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang, tinggalkan. Ini luar biasa ini. Ini kita ini dua PR. PR produk. Ini produk gampang aja. Tiap-tiap rezim membuat produk. Nanti saya kalau jadi presiden tak gaekno sing akeh. Saya bikinkan produk yang banyak. Produk dengan mudah menciptakan produk-produk hukum. Produknya setan. Tauhid dibuat. Ini dua kita PR di samping produk hukum. Tiap-tiap rezim membuat. Terus kedua manusianya. Manusianya ini penting. Manusia ini juga penting. Jangan kita fokus hanya, saya dengar mulai tadi kok sistem-sistem. Kita mau bergerak di dalam sistem yang bagus seperti ini, kalau manusianya amburadul, siapa yang ngerti? Nah, ini PR buat kita. Ya, kalau hanya sebatas ini, ya Masya Allah ini ngerti semua. Saya masuk ke desa-desa, sing penting Jokowi. Terus ya apa? KTP-nya Islam. Lah sulit dah. Ya, makanya kita ini harus bergerak, dakwah terus harus. Dakwah ini terus. Jangan berhenti. Setelah umat ini pintar semua, Islam kafah, baru kita ajak. Kita beritahu ini sistem ini luar biasa. Tidak berdasarkan Allah dan Rasulnya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau kita mau taat kepada Allah dan Rasulnya, kita akan mendapat kenikmatan. Wa may yuti'illah wa rasulah faulaika wa man yuti'illah wa rasulah wa man yuti'illah wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Kita akan diberi nikmat oleh Allah seperti nikmat-nikmatnya para nabi, para siddiq. Padahal nikmat itu kalau kita nurut sama Allah, hukum Allah yang kita pakai, hukum Allah yang disampaikan Rasulullah yang kita pakai, enak loh, enak. Nah tapi kita ini Islam di KTP, ini persoalannya. Islam ini hanya di KTP, tidak di jiwa, tidak di dalam rumah tangga, tidak di lingkungan kita. Islam hanya di KTP. Ini persoalan banyak di Indonesia ini. Kalau kita ketemu iki ya kayak surga apa? Iya. Kadang mereka mengatakan Islam, rumah tangganya tidak Islam. Wajil bapan, yang pacil bapan, ini banyak. Makanya kita suruh memberitahu kepada umat, ayo, kok difahami, oh gak syariat Islam ngetok tangan, lah bodoh lah, dianggap gitu saja. Ini persoalan umat, tidak jasa sistem. Sistem itu tercipta karena manusianya. Kalau manusianya
pinter, ya Islamnya beneran, sistem berubah. Selama kita mempunyai masyarakat ini Islamnya hanya Islam garing, bagaimana mau membuat sistem yang baik? Sulit kita. Saya kelihatan Ustadz ini, saya masih ingat tempo hari dicaci maki siapa itu? Lah iya, makanya di samping ada, jadi gini, di negara ini dipenuhi dengan orang yang memang awam, kayak Islamnya KTP, yang pinter juga karena amplop pihim tadi. Lah ya apa? Sebagian kita ini kecil saja, yang seperti ini, yang Masya Allah ini kecil. Yang banyak itu Islam KTP sama Islam imanuhum fi amplopihim. Ini persoalannya. Nah ini dua ini penyakit dua ini, ayo ini kita basmi. Kalau umpamanya tidak ada imanuhum fi amplopihim, mungkin Ustadz tidak dicaci maki. Karena ada imanuhum fi amplopihim, sehingga seperti itu. Nah itu seperti itu, karena ada imanuhum fi amplopihim. Ada yang memang awam, ada yang memang yang pinter-pinter itu biasanya imanuhum fi amplopihim. Sehingga negara seperti ini, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, memang kita membawa syariat ini berat. Sebagaimana dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lau anjalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Allah mengumpamakan, seandainya hukum ini aku turunkan, Al-Qur'an ini aku turunkan kepada punggung gunung, apa yang terjadi? Saking beratnya, ini amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Gunung itu akan takut kepada Allah, kemudian terguncang dari khosyatillah, dari takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ lah kita berbuat dosa. Orang kita ini berbuat dosa kayak tidak ada apa-apanya. Dosa dianggap ilmu bohong. Lah kita mau ngambil bagaimana kalau pemimpin-pemimpin ini tiga dari ayatul munafik dipakai semua. Apa yang kita harapkan? Walaupun dia Islam, KTP-nya Islam, tapi 3 ayatul munafik, padahal pelajaran ayatul munafik waktu kita di madrasah. Ayatul munafik thalatha, idza hadatha, banyak apa enggak? Siapa yang kadzaba? Terus ya wis tahu sendiri. Wa idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Janji palsu. Wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khon. Apabila dipercaya khianat, telu ono kabeh. 3 dan semua. Terus apa yang kita harapkan? Kita ngotot kalau manusianya banyak, ayatul munafik diterabas kabeh, sampai ilmu bohong. Ini di kalangan kita ini di jalan-jalan bohong itu kayak kacang goreng, kayak makan, gampang bohong. Kadang-kadang bohong ini membuat hati lega, hati puas. Alhamdulillah, tadi sudah saya bohongi, alhamdulillah. Iya, bagaimana ini? Nah, makanya, ayo sistem kita yang luar biasa amburadulnya, kita berjuang untuk memperbaiki manusianya. Yang membuat undang-undang itu juga jangan lupa. Lah, kita punya PR, manusia Indonesianya ini loh. Manusianya ini loh yang penting. Kalau manusianya seperti ini, ya mungkin enak sudah ya. Kita gampang. Wong kita ini loh bergerak, kita ini bergerak demi penegakan hukum Islam. Padahal kalau sampai diterapkan luar biasa, makmur.
Tapi kenapa kok kita malah dikunci? Loh, ini manusia ini loh, seperti ini nih loh yang luar biasa. Kadang kita lupa sistem menungsoi manusianya ini yang harus dibenahi juga. Oleh karena itu Ustadz Khalil ini Masya Allah sampai dia bergerak kemana-mana. Ustadz Khalil ini perjuangan. Lah tapi orang-orang seperti ini tidak banyak kok. Umpamanya se-Indonesia itu separuh kayak Kiai Khalili, wis makmur wis. Ya. Sudah. Masya Allah. Sampai Kiai Khalili ini waktu datang ke rumah saya membawa berkah. Ini saya cerita di luar ini. Kiai Khalili pagi datang, siang sampai setengah sore pulang. Setelah itu ada kejadian aneh di rumah saya. Apa anehnya? Tahu-tahu ada orang bayar utang yang utangnya sudah 5 tahun. Utang dibayar 5 tahun utang, saya sudah lupa dia datang untuk membayar utang ini. Masya Allah karomah ini. Makanya istri saya tadi pesen kalau bisa Ustadz Khalil ini suruh balik ke rumah saya. Suruh balik ke rumah saya lagi. Karena apa? Ini terjadi, Ustadz Alwan tahu ini. Saya ini ada problem lagi. Orang utang ke saya nggak bayar-bayar lagi ada. Yang satu beres, yang ini dah. Lah makanya itu kalau Ustadz Khalil datang ke rumah saya lagi beres lagi. Biar seperti Kiai Khalil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manusia-manusia yang istiqomah untuk tetap tegak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa qul niyatul salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ustadz, sebentar, saya tak ngajak satu kali saja, biar orang zalim ini banyak yang tobat. Ya, satu kali sholawatan, biar mereka yang zalim kumpul dengan yang zalim, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa asghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim wa ala alihi wa sahbihi amin ya rabbal alamin. Terus yang kedua, saya ingin menjelaskan sedikit apa yang disampaikan oleh Ustadz ini, bahwa memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan hukum ini dicontohkan. Idza saraqat Fatimah ibnati laqata yadaha. Apabila anakku saja yang mencuri, akan aku potong tangannya. Bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kasihan dengan anaknya, tidak cinta dengan anaknya. Rasulullah cinta dengan zuriyahnya. Jangankan anaknya, zuriyah umatnya saja dicintai oleh. Jadi maaf Tuan, saya bantah sedikit kalau ada penyamaan bahwa Rasulullah SAW ini lebih cinta. Kita diharapkan untuk menyintai daripada anaknya, zuriyahnya dan sebagainya. Jadi bukan penyamaan manusia, bukan. Sampai Allah Subhanahu wa taala tahu isi daripada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul Allah mengatakan fasaufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa Muhammad yang kau susai? Nah, sama Allah Subhanahu wa taala apa yang kau susai? Banyak di hatinya Nabi Muhammad sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad,
Qul ya Muhammad la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurbah. Muhammad, katakan kepada umatmu, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak minta satu apapun kepada Anda sekalian, tapi yang aku minta kasih sayanglah kepada kerabatku, keluarga besarku, zuriyatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang dalam penegakan hukum tidak ada yang diistimewakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah ada cinta yang lebih, yaitu ahlul baitnya, ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira atas ulasannya. Dan Al-Fakir garis bawah, beliau menegaskan bahwa yang terpenting adalah manusianya yang menerapkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita syukuri sejak dari awal pembicaraan yang pertama Sahibul Bait, kemudian pemateri kedua, ketiga, sampai dan yang terakhir semuanya adalah manusia. Artinya apa? Ini diterima oleh manusia, kemudian yang di depan juga manusia, dan kita akan sampaikan syariat Islam ini kepada manusia. Di DPR semoga ada manusia, di istana semoga ada manusia. Sebab apa? Yang layak untuk menerima aturan-aturan hukum Allah bukanlah gunung, bukanlah yang lain, tetapi hanyalah manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir.